saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan. Sip, keren nggak tuh? Nggak denger? Oh, ada juga yang masih diingat ya. Jadi waktu itu, Ibu, saya boleh nggak ketemu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya omongin. Wah, kok kayaknya ini sekali ya. Serius. Ya udah, datang. Gitu. Ibu, saya mau pamit. Lo mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh, saya mau pamit keluar. Saya pikir mau keluar negeri kan. Jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi oleh-oleh ya. Gitu. Toto bukan Ibu, saya mau keluar dari Pertamina. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini bener loh, ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan benar ya. Saya kaget juga loh. Waduh, gimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip Bu, pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip, keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Nah, tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh, kok jangan lupa lah, kita ini ada sumbernya, yaitu Bung Karno. Suka tidak suka, kalau tidak dari mulut beliau, jangan pula saya dibilang, oh Ibu Mega itu anaknya. Loh ya iyalah, memangnya saya anak si Badu. Jadi apa? Kalau tidak ada proklamasi, nah gitu, mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Makanya tadi ditunjukkan. Nah, lalu kok saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, di sebuah cuplikan yang sudah kita saksikan tadi video, nah jadi Ibu Megawati di sana sedang berpidato. Teman-teman, apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan oleh beliau dalam pidatonya adalah yang dibahas tentang Ahok. Nah teman-teman, Ahok tidak asing lagi didengar ya teman-teman ya, karena Ahok cukup terkenal dan dimana-mana pasti orang pada tahu itu Ahok itu siapa teman-teman. Nah dia mengungkap di sini di dalam pidatonya, dia menyampaikan bahwa Ahok datang kepadanya dan mengatakan, ibu saya mau keluar. Nah dia pamit. Nah ternyata Ibu Megawati menanggapinya, dipikir Ahok keluar izin mau pergi ke luar negeri. Nah teman-teman, ternyata bukan. Ahok menjawab, bukan, saya mau pamit dan keluar dari perusahaan. Itu yang dimaksudkan Ahok. Nah Ibu Megawati langsung menanggapi bahwa, lah pikirkan matang-matang dulu, nanti bagaimana keluargamu dan bagaimana nanti ke depan ketika kamu tidak ada gajinya. Nah Ahok langsung menjawab, sudah diatur dan sudah mantap. Nah kita melihat di sini Megawati mengungkap alasan sebenarnya itu Ahok mundur dari Pertamina teman-teman ya. Ya, Megawati adalah, kita tahu, ketua umum partai PDIP cukup besar teman-teman, partai yang cukup besar, dan dia adalah seorang ketua umum yang di sana. Nah Ibu Megawati Soekarno Putri ini bercerita ketika Ahok ya
Purnama atau minta izin mundur dari posisi komisaris utama PT Pertamina. Nah, dalam acara Rekernas PDIP tahun 2024 ya di Ancol, Megawati awalnya ya mendengar teriakan sejumlah kader yang menyebut nama Ahok. Lalu Mega kemudian merespon ya, teriakan nama Ahok dengan cerita soal momen Ahok bertemu dirinya dan meminta izin mundur dari Pertamina. Ya, Mega mengatakan Ahok keluar dari Pertamina karena tidak sejalan dengan bosnya. Nah, itu yang disampaikan di awal tadi, bahwa salah satu alasan Bapak Ahok ya untuk keluar dari perusahaan yang dia pimpin sewaktu itu adalah karena tidak sejalan dengan pimpinannya atau tidak sejalan dengan bosnya. Nah, kita tahu teman-teman, itu bosnya waktu itu siapa? Nah, ya tidak lain daripada waktu itu adalah Jokowi, karena Jokowi adalah selaku Presiden RI waktu itu. Nah, jadi dalam tanggapan ini adalah yang menjadi bos Ahok di situ adalah bisa dikatakan mantan presiden kita yang ketujuh. Nah, Mega mengatakan Ahok keluar dari Pertamina karena tidak sejalan dengan bosnya. Nah, jadi waktu itu Ahok bilang, "Ibu, saya boleh nggak ketemu?" Ya, langsung dijawab, "Ada yang mau saya omongin." Loh, kok kayaknya ini sekali ya, serius sekali ya. Ya sudah, datang. Ibu Megawati menjawab, "Saya mau pamit," kata Ahok. Ya, loh, mau pamit kemana? Nah, kan gitu loh, kata Megawati di Rakernas PDIP di tahun 2024 di tempatnya di Ancol, Jakarta. Nah, "Oh, saya mau pamit keluar," itu kata Ahok. Ya, "Saya pikir mau keluar negeri. Nah, jadi saya bilang, ya sana pergi oleh-oleh ya. Tahu-tahu bukan, Bu. Saya mau keluar dari Pertamina," itu kata Ahok waktu ngobrol atau ketemu sama Ibu Megawati. Nah, lalu kata Megawati menceritakan saat bicara soal momen tersebut, Ahok yang duduk di dekat ya di Jarod ya terlihat tertawa. Megawati lalu bertanya alasannya mengapa Ahok mundur dari posisi tersebut. Itu pertanyaan Ibu Megawati. "Loh, kok keluar dari Pertamina?" tanya Megawati kepada Ahok. "Karena alasan Ahok adalah karena saya tidak sejalan dengan bos saya," itu jawaban Ahok. Megawati lalu bertanya, "Bagaimana nasib keluarga Ahok jika mantan gubernur Jakarta itu keluar dari Pertamina dan tidak mendapat gaji?" Nah, Ahok pun mengatakan semua beres ya, hingga akhirnya Megawati mengizinkan Ahok untuk mundur dari jabatan komisionaris Pertamina waktu itu. Nah, saya nanya, "Bagaimana kalau nggak ada gaji?" Ya, itu pertanyaan Ibu Megawati. Lalu Ahok menjawab, "Sip, Bu, pokoknya semuanya beres." Ya, kata Megawati menceritakan momen tersebut. Ya, "Oke, silakan," ya kata Megawati. Ahok menjawab. Ya, lalu Ahok kembali bertanya apakah dia masih boleh berada di PDIP. Mega lalu mengatakan sip, kembali meluncurkan jempol. Nah, ternyata Ahok juga di dalam niatannya masih kepikiran ingin untuk balik ke partai PDIP. Nah, kita melihat selanjutnya teman-teman. Oke, teman-teman, itu hanya sebuah berita yang kita bacakan tadi, bahwa itu supaya kita tidak salah untuk menyampaikan, dan ini kita langsung kutip dari CNBC Indonesia. Ya, ini adalah informasi yang beredar di media sosial waktu ngobrol santai antara Megawati dan Ibu Megawati dengan Pak Ahok waktu itu. Nah, teman-teman, kita melihat ada banyak komentar para netizen kita yang ada di dalam video ya, di dalam video yang barusan kita tonton tadi, teman-teman. Nah, kita melihat di sini ya, katanya, "Saya dari dulu pendukung PDIP, tapi begitu tahu kalau Puan jadi ketua DPRD tidak cepat mengesahkan undang-undang perampasan aset, ya maksudnya lebih baik tidak saya dukung." Ya,
merasa kecewa dukung Jokowi jadi presiden 2 periode. Nah, ini teman-teman kita berkomentar mengatakan dia tetap mendukung Jokowi jadi 2 periode. Lebih bagus kalau tidak didukung PDIP Perjuangan. Mending keluar dari partai yang ketuanya ngatur dalam pemimpin negara dan kebijakan serta meminta upeti dengan alasan ya bisa jadi pejabat berkat jasa partai, entar ujung-ujungnya korupsi hanya untuk ya setor ke partai. Sebaiknya Ahok keluar dari partai ini kalau karir politik ingin moncer. Mega itu ketua koruptor. Nah, saya dukung Ahok keluar dari PDIP yang membuat merdeka adalah rakyat Indonesia, bukan milik perorangan. Hanya pada PDIP selalu ku salurkan pilihan. Jujur aku bukan kader partai apapun, juga bukan simpatisan, tapi hanya PDIP. Ya, hanya PDIP. Apa nih? Ya, bukan simpatisan tapi hanya PDIP dalam pengkaderan sukses ya. Buktinya kalau ada kader PDIP pindah atau dipecat, ya pasti mantan kader itu disebut partai lain. Mbak Dewa, memang jelas PDIP partai ideologi satu-satunya yang tunduk kepada konstitusi, yang tegas menolak perpanjangan jabatan 3 periode. Satu-satunya partai politik yang tegas menolak revisi undang-undang pilkada demi hasrat politik dinasti untuk si bungsunya Mulyono. Di DPRD RI pun hanya para PDIP yang selalu lugas berani bersuara, kalau partai lain hanya praktisan ya, yang datang duduk diam dan bilang setuju, persis seperti lagu Iwan Fals ya. Ada juga partai-partai yang hari ini masuk anggota, lusa langsung ketua umum. Logika dasar apa politik internasional bisa simsalabim. Nah, teman-teman, itu tadi bagian dari komentar-komentar kawan-kawan kita yang ada di dalam video ini. Jangan kambing hitamkan PDIP, jangan korupsi. Semua partai pasti oknum anggota partai yang korupsi. PKS, Demokrat, Golkar, PKB, partai semua ya. Ini oknum Polri, MA, Kejaksaan sampai tingkat kelurahan. Sudah dari zaman Orde Baru juga banyak korupsi. PDIP bubar, NKRI bubar. Jadi zaman raja dinasti akan bermunculan di daerah raja terkecil. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat bahwa di sini teman-teman juga ada sebagian yang mengatakan bahwa dari partai PDIP banyak yang korupsi dan ketua umum partai PDIP korupsi dan segala macam. Nah, sebenarnya teman-teman, korupsi ini bukan dilihat dari partainya, teman-teman ya. Nah, orang yang tidak punya partai pun yang penting dia terlibat di dalam atau dia menjabat dari hal kecil aja. Sekarang ini dana desa ya, dana desa, jangan kita bilang kader-kader partai juga ya, jauh usah ngomong jauh-jauh. Nah, dari hal kecil, dari daerah terpencil, dari kampung-kampungan, dari lurah, dari bupati, segala macam. Nah, banyak berbagai macam-macam teman-teman yang dikorupsikan di sana. Nah, saya melihat di sini banyak yang mengalahkan ya partai-partai, tapi partai tidak salah. Partai justru bagus, partai justru itu lebih baik untuk terus diteruskan supaya untuk membangun setiap daerah kita, teman-teman. Nah, partai juga itu gunanya supaya bisa memantau segala apa yang terjadi ya, supaya juga tidak ada kekacauan, teman-teman ya, ada tata kelolanya. Tapi ternyata bukan partainya yang salah, orang-orang yang ada di dalam partai tersebut, teman-teman ya. Ya, itu yang mengkorupsikan segala dana-dana, dan benar itu adanya karena banyak fakta-fakta yang kita temukan, yang kita dengar dan lihat informasi-informasi bahwa dari partai ini korupsikan uang sekian-sekian. Nah, dari partai ini menggelapkan uang sekian-sekian. Tapi ya itulah kepada tergantung kepribadian setiap orang ya, teman-teman ya. Kalau memang hatinya, niatnya baik ya, dia adalah melakukan hal yang baik dan tidak melakukan hal yang seperti yang kita katakan korupsi. Tapi kalau orangnya
tujuannya untuk menjabat hanya untuk merusak demokrasi, hanya untuk mementingkan kepentingan keluarga dan kepentingan dirinya sendiri, ya itu yang terjadi adalah korupsi ya. Apalagi waktu dia masih menyalon atau menjadi calon waktu itu dan duitnya habis-habisan berapa ratus triliun. Tentu yang dipikirkan dulu ketika dia sudah menang jadi pejabat atau menduduki posisi yang dia inginkan, ya tentu bagaimana supaya dananya yang sudah dikeluarin yang ber-MM-nya berapa ratus juta itu bisa kembali dulu ya. Ya bisa balik modal dulu teman-teman, nanti selebihnya baru ya. Bagaimana supaya bisa balik modal? Ya tentu tidak jauh-jauh dari korupsi. Nah teman-teman, itulah sebagai pencerahan kita pada saat ini. Tentu apa yang disampaikan Ibu Megawati tadi kita setuju saja ketika Ahok ini nanti bisa menjadi pemimpin di bangsa kita ini teman-teman ya. Karena seperti yang disampaikan oleh mantan presiden kita Gus Dur kemarin, bahwa Ahok bukan hanya menjabat sebagai gubernur, tetapi Ahok bisa nanti ke depan bisa menjabat sebagai presiden RI ya. Teman-teman, kita berharap dengan adanya Ahok di sana nanti bisa negara ini maju ya dan sejahtera teman-teman. Itu tentu kita harapkan ya, dalam berbagai politik-politik yang buruk saat ini, politik-politik yang jahat. Nah semoga politik yang dimiliki oleh beliau ini Ahok dalam membangun demokrasi dan membangun bangsa kita dan membangun negara kita ini lebih maju lagi. Oke,